Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurlela dengan NIM 24060111 dari kelas B1 PGSD angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan mengambil materi mengenal jenis kata dari kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Mengenal jenis kata bahasa Indonesia dari kelas 3 sekolah dasar. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat membedakan antara kata benda yang berupa nama, orang, tempat, dan benda. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh kata benda dalam kalimat sederhana. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan kata kerja dalam kalimat yang tepat. Dan yang keempat, siswa dapat menggunakan kata sifat untuk menggambarkan orang, tempat, atau benda. Nah, materi pembelajarannya ada pengertian jenis kata, kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Yang pertama, ada definisi jenis kata. Apa itu jenis kata? Jenis kata adalah kelompok kata yang dibedakan berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Mari kita mempelajari 3 jenis kata utama. Nah, di sini ada 3 jenis kata. Yang pertama ada kata benda, yang kedua ada kata kerja, dan yang ketiga ada kata sifat. Nah, yang pertama ada kata benda. Apa itu kata benda? Istilah kata benda merujuk pada kata yang menunjukkan nama orang, tempat, benda, atau konsep. Misalnya, rumah, buku, pensil, guru, sekolah, dan lain-lainnya. Nah, ada contoh kalimat kata benda. Adi membawa tas ke sekolah. Di meja ada sebuah buku dan pensil. Kucing itu sedang tidur di atas sofa. Kami bermain di lapangan setiap sore. Ayah membeli buah di pasar. Nah, kata yang di garis miring itu menunjukkan kata benda. Yang kedua ada kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kata yang menunjukkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Misalnya, dalam kalimat adikku membaca buku cerita fiksi, kata membaca merupakan kata kerja. Contoh kalimat kata kerja. Rani membaca buku di ruang tamu. Ayah menyiram tanaman setiap pagi. Ibu memasak nasi goreng di dapur. Kami belajar bersama di kelas. Kucing itu sedang tidur di kursi. Nah, kata yang di garis miring itu berarti menunjukkan kata kerja. Yang terakhir ada kata sifat. Apa itu kata sifat? Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang kata benda atau kata ganti dengan cara menggambarkan ciri-ciri.
sebagainya. Contoh kalimat kata sifat. Rumah nenek itu besar dan bersih. Kue buatan ibu terasa manis. Adik adalah anak yang rajin belajar. Siswa kelas 3 sangat ceria hari ini. Hasil gambar Lita indah sekali. Nah, kata yang di garis miring itu menunjukkan kata sifat. Berarti yang di garis miring itu besar, bersih, manis, rajin, ceria, dan indah. Nah, di sini ada contoh kalimatnya juga. Ibu bekerja dengan giat di kantor. Ibu adalah kata benda. Bekerja adalah kata kerja. Dan giat adalah kata sifat. Ibu sebagai subjek menunjukkan siapa yang bertindak. Bekerja menggambarkan tindakan subjek. Dan giat menambah kualiti kepada cara tindakan tersebut. Kesimpulan jenis kata. Jenis kata adalah kelompok kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Sebenarnya ada 4 jenis kata utama yang dipelajari di kelas 3. Yang pertama, ada kata benda atau istilah lainnya nomina, yaitu menyebut nama orang, benda, tempat, atau hewan. Yang kedua, kata kerja atau yang disebut verba, yaitu menyatakan kegiatan atau perbuatan. Yang ketiga, kata sifat atau yang disebut dengan adjektiva, yaitu menjelaskan sifat atau keadaan. Dan yang keempat yaitu kata keterangan atau adverbia, yaitu menjelaskan waktu, tempat, atau cara. Dengan memahami jenis kata, kita bisa membuat kalimat yang baik dan benar. Sebelum ke penutup, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kata keterangan atau yang disebut dengan adverbia. Adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang memberikan keterangan atau penjelasan tambahan terhadap kata kerja, kata sifat, kata benda, atau kalimat secara keseluruhan. Kata keterangan berfungsi untuk menyatakan cara, waktu, tempat, sebab, tujuan, jumlah, dan sebagainya. Contoh jenis-jenis kata keterangan. Kata keterangan, waktu yang menjelaskan kapan suatu hal terjadi. Contohnya, sekarang, nanti, kemarin, besok, selalu, atau kadang-kadang. Contoh kalimatnya, saya akan pergi besok. Nah, berarti kata keterangannya yaitu besok. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata yang kurang dimengerti, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.